Oke, mari kita bedah laga yang satu ini. Jujur aja, ini jauh dari sekedar laga persahabatan biasa ya. Kemenangan 3-1 Prancis atas Irlandia Utara ini tuh bener-bener syarat emosi. Apalagi ini laga kandang terakhir di Didier Deschamps sebelum melangkah ke Piala Dunia 2026. Sebagai analis, saya ngelihat ini bukan cuma ajang pemanasan. Ini adalah sebuah statement taktis yang luar biasa masif dari Les Bleus. Kita bakal lihat gimana satu bintang muda sukses mencuri panggung dan kenapa seluruh dunia kayaknya harus mulai waspada dari sekarang. Di pemaparan taktis kali ini kita bakal jalan cepat ngebahas misi balas dendam Deschamps, dominasi statistik Le Bleu, hat-trick gilanya Michael Olise, perlawanan sengit dari Irlandia Utara, dan terakhir, sinyal bahaya buat Piala Dunia nanti. Yuk kita mulai. Bagian pertama, misi balas dendam Didier Deschamps. Nah, sebelum kita ngomongin taktik di lapangan, kita wajib banget paham konteks emosionalnya. Deschamps ini kan bakal mundur pasca Piala Dunia 2026, jadi ini tuh laga kandang terakhirnya. Terus, kalian inget kan kekalahan adu penalti dari Argentina di final 2022? Nah, kekalahan di Qatar itu sekarang bener-bener jadi bahan bakar utama skuad ini. Prancis tuh nggak cuma sekedar main bola, mereka lagi dalam tur balas dendam teman-teman. Deschamps pengen perpisahan yang sempurna, dan intensitas kuatnya di laga ini, wah, udah kayak main di partai final kompetitif aja. Lanjut ke bagian 2, dominasi statistik Les Bleus. Sekarang kita masuk ke data pasca pertandingan. Coba perhatiin, betapa jomplangnya angka-angka ini. Lihat volume serangannya, Prancis ngelepasin 27 tembakan, sementara lawannya cuma 4. Angka expected goals atau XG mereka itu nyentuh 2,92 yang artinya ya secara kualitas peluang mereka tuh harusnya minimal dapat 3 gol. Tapi insting analis saya langsung tertuju ke baris yang kedua ini. Dari 27 tembakan, cuma 5 yang on target atau tepat sasaran. Jadi meski mereka mendominasi penuh ruang dan penguasaan bola, efisiensi mereka di awal-awal tuh kerasa banget bermasalahnya. Dan masalah efisiensi itu beneran kelihatan di lapangan loh. Penyelesaian akhir yang klinis itu sempat hilang di babak pertama gara-gara mereka nabrak tembok low block super rapat, racikannya Michael O'Neill. Sempat ada tembakan jarak jauh Tchouaméni yang kena tiang, terus golnya Mbappe dianulir gara-gara offside. Intinya, Prancis memang mendikte seluruh ritme permainan, tapi mereka butuh banget satu sosok buat mecah kebuntuan. Masuk ke bagian 3, hat-trick gemilang Michael Olise. Nah, disinilah panggungnya diambil alih sama bintang utama kita. Olise ngasih ketajaman klinis yang lagi dicari-cari sama Les Bleus. Kita bedah kronologi golnya ya. Di menit ke-43, tembok lawan akhirnya runtuh waktu Olise nyambar bola liar pantulan tembakannya Dembele. Terus, baru 3 menit babak kedua jalan, dia ngehukum sapuan bek lawan yang buruk pakai tembakan keras dari dalam kotak penalti. Sempat dibalas sih semua lawan, tapi di menit 74, Olise nutup malam sempurnanya pakai tendangan melengkung khas dari tepi kotak penalti. Meluncur mulus ke sudut atas gawang. Benar-benar penyelesaian kelas dunia. Sekarang kalian harus lihat angka 31 ini, metrik yang jujur aja gila banget. Penyerang Bayern Munich ini nyatatin tepat 31 keterlibatan gol, 15 gol dan 16 assist cuma dalam 31 pertandingan sejak awal tahun. Ini buat klub dan timnas ya. Rata-rata satu kontribusi gol per laga di level setinggi ini tuh bukan cuma performa bagus. Ini sih efisiensi mesin yang bakal bikin pertahanan manapun merinding. Buat ngasih gambaran seberapa historisnya pencapaian ini, Olise itu pemain pertama yang cetak hat-trick di laga persahabatan buat Prancis sejak legenda mereka, Olivier Giroud, ngelakuin hal yang sama ke gawang Paraguay tahun 2017. Jadi secara perlahan, Olise udah mulai mahat namanya sejajar sama striker-striker elit di sejarah panjang Les Bleus. Keempat, perlawanan sengit Irlandia Utara. Tapi sebagai analis kita harus objektif. Kita wajib ngasih kredit buat tim tamu. Irlandia Utara nggak datang ke Paris cuma buat parkir bus terus nyerah gitu aja. Coba perhatiin momen di menit ke-64 ini. Pas lini belakang Prancis terekspos, Irlandia Utara sukses menghukum kelengahan mereka lewat high press dan brilian banget dari Shea Charles. Dia berhasil merebut bola dari Dayot Upamecano di area yang super krusial. Terus, transisi instan ini dieksekusi dengan sempurna sama Patrick Kelly dari jarak dekat. Gol internasional pertamanya ngomong-ngomong. Ini jadi catatan penting buat Deschamps. Sedominan apapun mereka di depan, pertahanan Prancis ternyata masih rentan kalau dipres agresif sama lawan. Dan bagian kelima, sinyal bahaya Piala Dunia. Sekarang kita tarik perspektif makro. Apa sih arti dominasi taktis ini buat lawan-lawan mereka nanti, terutama jelang laga pembuka grup I ngelawan Senegal? Kalau lihat data historis pertemuannya, Prancis ini ibarat kryptonite buat Irlandia Utara. 6 kali menang dari 9 pertemuan, 3 kali seri, dan gak pernah kalah sama sekali.
Rekor superior tanpa cacat ini makin mengukuhkan posisi Les Bleus sebagai monster yang paling pengen dihindari semua negara di turnamen mendatang. Ada satu kutipan yang menarik banget nih, dan ini ngerangkum semuanya. Penampilan Olise tuh ibarat badai yang bakal datang di Amerika Utara. Dia datang dengan mentalitas juara setelah sapu bersih domestik barang Bayern, dan dia lagi haus-hausnya buat ngangkat trofi internasional. Perpaduan kedalaman skuad Perancis yang ngeri, ditambah rasa lapar seorang Michael Olise, wah ini bener-bener ancaman mematikan buat siapapun yang berani ngalangin jalan mereka. Struktur taktis udah kelihatan matang, daya gedor lini depan makin klinis, dan api balas dendam nyala makin terang dari sebelumnya. Jadi pertanyaan terbesarnya sekarang, dengan mesin gol kayak Olise dan ambisi Deschamps buat nyiptain perpisahan yang abadi, mampukah Prancis bener-bener ngubur trauma 2022 dan menaklukkan dunia di Amerika Utara nanti? Yang pasti, dunia harus mulai dari sekarang mikirin cara buat menghentikan mereka.